wa amata wa ahya alladzi khalaqal hayawanati binuqabatin taballa. As-salatu wassalamu ala syamsil huda sayyidil wara wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Qala aidan khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. Al-hadits atau kama qala ma ba'da. Yang kami hormati serta kami muliakan akhina billah Ustaz Syamsul Hasan selaku ketua daripada Bumi di Kabupaten Sampang, juga menjadi ketua Pokja, pokok kerja di daerah wilayah Madura. Beliau itu sangat cepat, pesat sekali perkembangannya teman-teman. Tahun 2000 kalau tidak salah baru-baru beliau itu salah satu angkatan yang tidak terlalu lama, tapi beliau progresnya sangat luar biasa, semangat belajarnya luar biasa. Setiap hari kalau dia mau ngisi kegiatan dulu di 2020, kalau dia mau ngisi kegiatan sertifikasi seperti ini, beliau selalu rumah pagi, siang, malam, kadang pulang jam 12 malam belajar isi kegiatan sertifikasi. Kegiatan-kegiatan seperti ini diikuti dan diisi oleh beliau, dan alhamdulillah luar biasa. Tidak hanya di wilayah Madura, sampai-sampai di luar kota pun, yang paling sering itu di daerah Cilacap beliau isi, di daerah Lampung, di daerah Medan. Jadi sudah menasional. Saya yakin orang-orang yang setipe dengan beliau di ruangan ini tidak satu dua. Insya Allah banyak yang bisa mendapatkan barokahnya daripada beliau. Hari ini beliau mengisi kegiatan Khatmul Quran di Gunung Sekarpat, SDN Gunung Sekarpat. Jadi kegiatan Al-Quran di Sampang ini sangat luar biasa. Bahkan kami ingin mendedikasikan waktunya, sampai-sampai kita yang disibukkan dengan Al-Quran itu ya selalu handphone itu hidup, dan orang-orang itu berdatangan telepon pagi, siang, sore, malam, kadang lupa dengan istri dan anak. Ya hanya ini saja, berinteraksi dengan orang-orang yang akan memperjuangkan Al-Quran. Di dalam hati saya yakin sekali, yakin dan hakul yakin, siapapun saja yang selalu berkaitan dengan Al-Quran, yang selalu berhubungan dengan Al-Quran, saya yakin, yakinnya bahwa orang itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya teman-teman, kertas. Ini kertas kan? Ini kertas HVS kertas. Lalu ketika dia dituliskan ayat-ayat suci Al-Quran, berubah nggak hukumnya? Berubah. Itu kertas. Makhluk Allah katakanlah yang tidak bernyawa, apalagi seorang manusia khalifah yang ada di muka bumi ini, memang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Innallaha la yu'adzibu qalban wa Qur'an. Allah tidak akan pernah menyiksa jika di dalam hatinya ada Al-Qur'annya. Itu SOP itu. Standar operasional prosedur. SOP itu SOP-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah ada Al-Quran di dalam hatinya, yakinnya api neraka tidak berani untuk membakar tubuh kita. Insya Allah. Sering kita temukan tuh kisah nyatanya ya, orang-orang hafal Quran, jasad di dunia utuh dia
utuh. Saya yakin. Buktinya Ustaz Ahmad Yusuf kemarin, guru kita, beliau mempunyai istri yang sakit-sakitan persis seperti Olga Saputra sakitnya, meningitis ya. Kemungkinan sembuh itu sangat kecil sekali, sepertinya mustahil gitu lah teman-teman. Waktu itu Ustaz Ahmad Yusuf itu meminang istrinya dalam kondisi seperti itu, dan Ustaz Ahmad Yusuf itu gajinya hanya 500 sebulan. 500 sebulan. Ketika sudah dinikahi, apa yang pertama kali diberikan oleh mertuanya? Catatan terapis istrinya setebal seperti ini. Tebalnya segini. Riwayatnya lengkap, setiap hari cek ke dokter, minum obatnya seperti ini sehari, kalau 2 hari seperti ini, kalau kambuh modelnya seperti ini, kalau gejalanya seperti ini, obatnya lengkap. Karena mertuanya itu sangat perhatian kepada si istrinya Ustaz Yusuf itu. Qadarullah Ustaz, setelah menikah dengan beliau tak terasa, minggu ini kok tak terapi katanya beliau. Minggu depannya nggak terapi lagi, 1 bulan nggak terapi. Akhirnya beliau cek ke dokter, qadarullah, yang namanya penyakit bersih tidak terdeteksi oleh deteksi penyakit. Sampai sekarang sehat, sampai kumpulnya putra putri kemarin itu 4 ya, putrinya 2, putranya 3, putrinya 1. Luar biasa, luar biasa. Ini kehebatan Al-Quran, keyakinannya tinggi sekali terhadap Al-Quran. Secara logika teman-teman, secara logika 100.000, 500.000 untuk membiayai istrinya 1 kali terapi saja habis. Tapi subhanallah luar biasa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengukur kebahagiaan rezeki kalau hanya dari harta uang saja, itu kurang tepat. Sehat bisa kita lihat, coba sesekali kita pejamkan mata kita, jalan di tengah jalan tuh, sesekali rasakan itu nikmat mata, luar biasa. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah ini wajib untuk kita syukuri. Saya sengaja hari ini sedikit memberikan kultum agar kita itu bisa menyemangati diri kita, sehingga ke depan tidak lembek lagi, menjadi semangat lagi. Teman-teman, menjadi guru Al-Quran itu mudah tidak mudah, gampang-gampang sulit, gampang-gampang susah. Saya mencoba merangkum dari apa yang saya alami dan dari apa yang kiai fatwakan kepada kami. Saya rangkum dari sebagai macam-macam rangkuman 7 langkah sukses menjadi guru Al-Quran. Yang pertama, mantapkan niat. Yang pertama apa? Mantapkan niat. Beliau mengatakan, menyampaikan kepada kita semuanya, Ustaz Masruri, direktur kita, ayo api-apian niat, cungteng-gentengan niat, jangan sampai salah niat. Kalau sampai orientasi niat kita rusak sedikit saja, maka akan rusak. Niat awal menunjukkan hasil daripada akhir. Jadi kalau niat kita, orientasi kita selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, zor semuanya. Tapi yakinlah, sesuatu hal apapun yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jaga. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi guru Al-Quran mungkin kelihatannya biasa-biasa saja. Kata siapa? Seandainya saya sekarang ada yang nawarkan, Ustaz tak angkat jadi PNS, enggak mau ya. Berapa sih gajinya PNS? Kalau masalah gaji, berapa sih kebahagiaan menjadi PNS? Oleh karenanya saya yakin teman-teman semuanya bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ingat, melalui niat yang tulus karena Allah Subhanahu. Saya sengaja memilihkan gambar satu panah yang sedang menancap ke titik yang sangat kecil. Maksudnya apa teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menjadi tujuan utama, semua alam semesta ini gampang untuk kita dapatkan. Yakin nggak? Kalau nggak percaya nggak tahu lagi saya. Itu yang pertama.
Yang kedua, tolong hargai waktu. Tolong hargai. Perhatikan orang itu yang sedang mendorong jarum jam. Tidak akan pernah kembali walau sesaat, walau sedetik tidak akan pernah kembali. Apalagi masalah nyawa. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sama sebetulnya teman-teman. Yang paling pasti itu adalah menunggu kematian. Oleh karenanya tolong mulai dari sekarang hargai waktu ini, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah tidak akan pernah menjerat waktu ini ke jurang kesesatan. Allah kasyif, waktu itu bagaikan pedang, akas saya bagaikan pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka selamanya akan menjadi seperti ini, teman. Beliau mengajarkan banyak hal kepada saya khususnya. Saya itu kalau training kebetulan didampingi oleh beliau langsung. Sulitnya luar biasa bertemu beliau tuh, Ustaz Ahmad Yusuf tuh. Tapi alhamdulillah karena orang Madura asli saya, jadi dibawanya ke NTB, di Bekasi, ke Tangerang, ke Jambi, ke Medan, ke Lampung, ke Sanata, ke Pangkalan Bun, ke Balikpapan, ke NTT, macam-macam. Hampir semua provinsi pernah saya kunjungi, sama seperti Ustaz Ahmad Yusuf. Baru tanya beliau. Beliau mengajarkan banyak hal kepada saya untuk menjaga waktu ini. Sampai-sampai suatu ketika saya ke Bekasi waktu itu bersama beliau, saya berada di Hotel Haris waktu itu, saya dilihat sama beliau, nggak pernah hubungin istri saya, kata beliau. Akhirnya saya jujur, salam, kenapa kamu juga pernah ngubungin istrinya? Mau jujur juga nggak enak, nggak jujur juga nggak nyaman, ini salah sama guru. Akhirnya saya jujur, mohon maaf Ustaz, sebetulnya pulsa saya habis. Kenapa tidak bilang dari kemarin? Kalau pulsanya habis, ya sudah, saya isikan ya pulsanya ya. Telepon istrinya, minta tolong istrikan pulsa ke istrinya 100.000. Jangan Ustaz, kemana Ustaz? 50.000, jangan nolak kok ya. Oke, dan gak apa-apa Ustaz, daripada nolak nanti kan mualat, kata saya kan, dapat pulsa lagi. Dapat pulsa 50.000. Sekarang telepon istrinya. Telepon istri. Beliau mengajarkan itu menjaga waktu sangat luar biasa. Setiap mau tidur pasti telepon keluarganya. Setiap habis berkegiatan pasti telepon keluarganya. Bahkan nyemir sepatu itu ada jamnya. Nyemir sepatu 5:30 tuh, nyemir sepatu setelah kita murojaah, setelah kita tadarus bersama berdua bersama Ustaz Yusuf. Habis itu baru semir sepatu, habis semir sepatu menyelesaikan laporan yang hari ini harus dikerjakan. Jam 6 harus kemas-kemas, bersih-bersih. Setelah itu orang yang belum jemput datang, kita itu harus sudah siap berada di depan pintu. Tidak boleh orang itu menunggu gara-gara kita. Itu prinsipnya Ustaz Yusuf. Maka kemarin perhatikan Ustaz Yusuf, lebih dulu kita atau lebih dulu Ustaz Yusuf berada di sini? Saya. Ustaz Yusuf dari kemarin loh ya. Saya mau jam 6 aja. Ustaz Yusuf itu dari kemarin, nunggu kalian nanti jam kesini semuanya, baru Ustaz Yusuf itu sebelum jam 8 mestinya kita mulai. Makanya Ustaz Yusuf berada di sini. Sengaja kemarin kita sampaikan itu 7:30, jam 7.30 agar teman-teman itu standby. Inilah yang ingin kita ajarkan. Tidak boleh membuat orang mulai dari sekarang. Tolong hargai waktu. Bahkan beliau mengatakan selalu continuous improvement, lalu mengembangkan diri kita. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamut. Oke, kalau untuk pekerjaan dunia santai saja. Tapi kalau untuk pekerjaan akhirat, ayo seakan-akan besok kita mati. Yang ketiga, teman-teman, menjadi guru Al-Quran itu tidak sederhana. Kita mengemban amanah yang cukup besar, mengemban amanah bacaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ajarkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Mutawatir.
mutasil. Makanya ini kita ajarkan Al-Quran ini tidak sembarangan, dengan sebaik-baiknya bacaan. Sampai-sampai teman-teman, ini sekedar cerita saja, saya belajar itu Al-Quran itu sangat luar biasa. Setelah lulus tashih, menjadi guru Al-Quran yang baik, menjadi guru Al-Koordinator yang baik, saya mengikuti program penguatan tahsin tilawah. Setelah mengikuti penguatan tahsin tilawah, pendalaman tilawah selama 1 tahun. Selama 1 tahun selesai, mengikuti PTT, penguatan tahsin tilawah, TFT, penguatan tahsin tilawah lagi sepekan. Dan alhamdulillah sekarang sedang proses pengambilan sanad kepada Kiai Mudawi, dan pesertanya hanya 10 saja di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya peserta pertama setelah Ustadz Yusuf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini akan ditempuh kurang lebih dengan waktu minimal 4 tahun ke depan pengambilan sanad. Hei, ya maju teman-teman semuanya. Sudah berapa lama kalian belajar Al-Quran? Kemarin tahsinnya berapa lama? 3 hari. 3 hari bayar. 6 hari. Betul Ustaz. 6 hari, hebat Ustaz. Bertahun-tahun saja biasa saja gitu kan ya. Tidak pernah menyalahkan kiainya. Apalagi yang hanya belajarnya 6 hari. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai ilmu yang sangat sedikit kita yang kita miliki, yang salah miliki ini hanya membuat durhaka kepada kiai kita hadir. Yang ketiga, kasih sayang seorang ibu. Teman-teman, menjadi guru Al-Quran ini, makanya kita menggunakan metode Umi ini adalah metode bagaimana cara ibu itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Sampai-sampai kita pintar seperti saat ini tak terasa. Ternyata itu barokah dari orang tua-tua kita, dengan kasih sayang yang sangat tulus. Makanya saya tidak ingin nanti suatu saat mungkin dengar cerita Ustadzah saat mengajar, Ustadz Rahman misalkan mengajar dalam kelasnya, muridnya mengatakan, seandainya Ustadz Rahman tak ngajar hari ini, Ustadz saya senang sekali. Atau kebetulan Ustadz Rahman itu sakit. Pas sakit, ternyata Mubarak tanya, Ustadz Rahman kemana Ustadz? Sakit nah. Itu menandakan keberadaan kita itu tidak diharapkan oleh anak. Yang keempat, 1 tauladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Sepakat nggak dengan slogan ini? Apa? 1 tauladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan kemarin, tolong jadilah guru Al-Quran yang pandai-pandai menjaga sikap. Jangan hanya pintar memberikan contoh, melainkan harus menjadi contoh. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Kalau memberi contoh, itu loh contoh, nah, bagus tuh contohnya. Jadilah contoh yang pantas untuk ditiru, digugu oleh anak-anak kita. Tuh lihat Ustaz, padi dia merunduk, kenapa? Karena dia saking beratnya, saking berisinya. Oleh karena ayo mulai dari sekarang tata diri kita, tata niat kita. Setelah ikut sertifikasi ini jangan merasa penuh. Ustaz sudah dicas kemarin 3 hari Ustaz, luar biasa, full ini otak Ustaz. Hei, jangan-jangan nanti wah kita kita nanti akan dampingi. Oleh karenanya teman-teman, ayo menjadi orang open mind, qabulun nasihat, selalu siap menerima nasihat, selalu siap menjadi orang yang bisa berubah dari hari ke hari semakin baik. Hari kemarin dan hari sekarang jauh lebih baik hari sekarang. Begitu. Siap teman-teman ya? Yang keempat adalah ikhlas. Yang kelima adalah ikhlas. Kata Ustadz Yusuf kemarin, ada 2 hal amal kita itu bisa diterima. Yang pertama betul, yang kedua ikhlas. Yang pertama baik, yang kedua kalau pekerjaan kita, amaliyah kita, sholatnya belum tepat, walaupun ikhlas tidak diterima, atau sebaliknya.
Apalagi ikhlas ini. Ikhlas ini seperti surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlasnya? Ada arti ikhlasnya? Seperti itu, ikhlas itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, hanya orang-orang yang bijak lah yang hanya bisa merasakan itu semua. Allah yang tahu tentang ikhlas itu. Jadi jangan mentang-mentang saya sudah ikhlas ini, sudah ikhlas ini. Kasihkan saja, gitu kan ya. Sudah tunjukkan sikap terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu seperti gula yang selalu memberikan manis kepada setiap makanan. Kopi saat disajikan pertama kali diminum oleh Ustaz Saiful, yang pertama kali dipuji siapa? Ini adalah kopi mantap. Kopinya nikmat. Mana orang dari gula yang dikatakan manis? Sama aku ke dia. Coba kalau urusan yang jelek-jelek, ini sakit apa? Kencing manis? Oh ini terlalu banyak gula ini. Terlalu banyak Allah, masya iya nggak? Ya, gula terus yang menjadi kesalahan. Sadar atau tidak, guru-guru kita itu merasakan ini. Guru-guru ngaji kita itu sudah gak dapat sesuatu, dapat cemoohan iya. Kalau kebaikan-kebaikan baru orang tuanya yang dipuji-puji. Ini anaknya siapa? Kalau urusan guru-gurunya nggak ada. Apalagi ini Ustaz Saiful mundur kemana-mana jadi orang hebat. Yang dipuji mana? Pondok yang terakhir. Padahal yang bisa menjadi seperti ini tempat guru alif-alifan nggak bisa. Oleh karenanya ayo hargai guru yang ada di rumah kita itu, yang mengajarkan alif-alif kepada kita. Jangan mentang-mentang setelah ikut tasih, setelah ikut sertifikasi saya paling hebat. Jangan. Hati-hati suul adab hancur. Hati-hati teman-teman ya. Yang keenam adalah ucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin sampai kita tidak mampu lagi mengucapkan kalimat ini. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kondisi, situasi apapun. Siap teman-teman ya? Siap. Jangan menganggap teman-teman kita itu, kita semua ini saat mendapatkan uang itu yang perlu diucapkan alhamdulillah. Saat mendapatkan musibah pun ucapkan alhamdulillah. Suatu ketika saya itu 5 bersaudara, perempuan satu-satunya kakak saya. Kakak saya itu yang selalu memberikan nasihat kepada saya, bahkan yang merawat bapak ibu saya itu kakak saya yang tinggal sama bapak ibu saya itu. Saya sayang sama dia karena satu-satunya kakak perempuan saya yang sangat perhatian kepada saya. Suatu ketika kakak saya itu hamil anggur, hamil di luar rahim, bukan hamil di luar nikah. Dia punya anak 3 sudah. Dia hanya anak keempat, hamil di luar rahim. Sakitnya luar biasa, pendarahan, sehingga suatu ketika nggak kuat, drop, akhirnya pingsan, dirujuklah ke rumah sakit Indita Sampang sini. Saya ditelepon sama kakak ipar saya nggak sadar waktu itu saya marah-marah kepada kakak saya. Kenapa kakak saya ini kok sampai seperti ini? Udah dibawa ke rumah sakit dari kemarin ya. Marah semarah-marahnya, saya sambil menangis melihat ponakan-ponakan saya masih kecil ini siapa yang akan merawat jika mamanya nanti tiada. Nangis sambil lalu berucap di dalam hati, dalam lisan saya, Allah, Allah, Allah. Satu nafas 3 Allah, satu nafas 3 Allah. Alhamdulillah, qadarullah. Anak kakak saya siuman dan saya baru sadar. Ternyata nikmat yang paling indah itu teman-teman, saat kita mendapatkan musibah dan kita ingat kepada Allahnya kencang banget gitu. Sebelum itu, iya buru-buru mengucapkan lafaz Allah setiap nafas gitu kan ya. Tiap zikir saja kadang lupa, setiap saat kadang lupa gitu kan ya.
Alhamdulillah waktu itu bisa mengucapkan kata Allah satu nafas 3 kali. Subhanallah. Ternyata nikmat yang paling indah itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun. Yang ketujuh adalah laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada suatu hal yang lebih mulia mata Allah Subhanahu wa ta'ala daripada doa. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tolong teman-teman, anak-anak kita doakan. Saya yakin yang mendoakan anak-anak orang lain, anak-anak kita didoakan oleh para malaikat. Amin. Saya dulu itu tidak dikenal teman-teman di kampung saya. Semenjak saya menjadi guru ngaji di sana di kampung saya, alhamdulillah dikenal oleh seluruh orang. Bahkan saya tidak dihargai keberadaannya waktu kecil, karena mungkin orang tua saya biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah karena saya mungkin ya karena setiap hari itu mendoakan anak-anak orang lain, alhamdulillah anak-anak saya itu dapat perhatian luar biasa daripada orang-orang di kampung saya. Alhamdulillah. Mungkin ini salah satu mukjizat daripada doa kita. Ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a silahul mu'min. Ya, senjatanya orang mukmin ya doa ini. Tolong doakan anak-anak kita. Jadi kalau ada pertanyaan nanti Ustaz, nah kalau aku Ustaz, ya Allah, ya Allah Ustaz, doakan. Karenanya marilah kita sembari menundukkan kepala minta mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa-apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah mudahkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di jalan yang baik, sehingga suatu saat kita menjadi guru Al-Quran, menjadi guru Al-Quran yang amanah, guru Al-Quran yang dihidupan oleh anak-anak kita ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bi Allah ta'ala yulid radil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa taj'alna min hisbihim ya Allah wa yatawaffana ala millatihim wa anshurna fi zumratihim sya'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin